Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaga Rudi. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan tahun 2018. Adapun dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum acara yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada beberapa hukum acara di Indonesia itu sendiri. Yang pertama seperti hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan tata usaha negara, dan juga hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun pada saat sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai hukum acara pidana. Baiklah, adapun hukum acara pidana itu sendiri atau yang dikenal dengan hukum pidana formil. Hukum pidana formil tersebut merupakan kaidah ataupun aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berfungsi untuk menegakkan hukum pidana material ataupun hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun beberapa ketentuan mengenai hukum acara pidana di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwasanya hukum acara pidana itu bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama itu azas-azas yang penting yang ada di dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun tujuan daripada azas yang pertama ini, yaitu azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, adalah untuk tercapainya keadilan dan juga kepastian hukum itu sendiri, agar dalam hal ini pihak yaitu tersangka ataupun terdakwa akan segera mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan itu sendiri. Yang kedua adalah azas praduga tak bersalah atau yang dikenal dengan presumption of innocence. Dalam hal ini azas praduga tak bersalah memiliki makna setiap terdakwa ataupun setiap orang itu tidak bisa dikatakan sebagai narapidana sebelum adanya putusan hakim ataupun putusan yang ingkrah. Yang ketiga adalah azas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Artinya adalah di dalam hal ini setiap orang berhak untuk mengikuti proses terjadinya persidangan. Artinya proses persidangan tersebut terbuka untuk umum untuk melihat dan juga keterbukaan daripada lembaga peradilan itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat adalah azas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Artinya dalam hal ini tidak memandang siapa dia, selama dia merupakan warga negara Indonesia itu dipandang haknya adalah sama di depan hakim ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap. Selanjutnya, tersangka ataupun terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Dalam hal ini bantuan hukum artinya pihak yang terlibat ataupun pihak terdakwa atau terpidana itu sendiri berhak untuk mendapat bantuan hukum, yaitu bantuan hukum seperti pembelaan dan sebagainya. Selanjutnya, pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pemeriksaan dalam hal ini pada saat proses terjadinya sidang di lembaga peradilan, artinya hakim dalam sini bertanya secara langsung kepada tersangka ataupun terdakwa. Nah, selanjutnya itu setelah kita melihat asas dari hukum acara pidana, kita melihat siapa saja pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana itu. Yang pertama itu ada tersangka ataupun terdakwa. Yang kedua, ada penyidik dan penyelidik. Dalam hal ini yang menjadi penyidik dan penyelidik adalah kepolisian dan juga pegawai negeri sipil, seperti yang terdapat di dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya itu penuntut umum. Dalam ini penuntut umum adalah jaksa penuntut umum. Selanjutnya penasihat hukum dan bantuan hukum. Dalam hal ini seperti lawyer dan sebagainya. Baiklah, setelah melihat daripada azas-azas dan juga pihak yang terdapat ataupun yang terlibat dalam hukum acara pidana, kita melihat bahwasanya dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia sudah mengakomodir seluruh hak-hak, baik itu hak daripada tersangka ataupun terdakwa itu sendiri, sehingga terjadinya proses peradilan
yang tidak merugikan hak-hak daripada tersangka itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.